Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aang Supriyatna. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN jenjang S1 di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib kurikulum Pendidikan Pancasila beserta gambaran pelaksanaannya di dalam kelas. Mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai warga negara dan calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa, karakter, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara yang baik atau good citizenship. Materi kajiannya adalah pengertian Pancasila, sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, dan Pancasila sebagai sistem etika, serta Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Proses pembelajaran mata kuliah menggunakan team-based project berbasis model blended learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius dan menunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Kedua, mampu menganalisis historis perumusan Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, serta Pancasila sebagai sistem etika dan dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis berdasarkan Pancasila sebagai sistem filsafat secara tepat dalam konteks pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan tinjauan historis Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengembangan ilmu. Keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemecahan masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, mampu mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di lingkungan sekolah dan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta peradaban berlandaskan Pancasila. 2. Mampu menganalisis historis perumusan Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, serta Pancasila sebagai sistem etika dan dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis berdasarkan Pancasila sebagai sistem filsafat, serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan tinjauan historis Pancasila, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara,
Pancasila sebagai etika, dan Pancasila sebagai nilai dasar dalam pengembangan ilmu. Keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemecahan masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelima, mampu mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik di lingkungan sekolah dan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, deskripsi umum kegiatan pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Skenario pembelajaran mata kuliah ini diawali dengan pengantar memahami pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, sekaligus memberikan pengenalan kepada tim based project. Pertemuan kedua hingga keempat mengkaji tinjauan historis Pancasila dan pembentukan kelompok tim based project. Pertemuan ke-5 sampai ke-6 membahas Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, dan tahapan identifikasi masalah pada tim based project. Pertemuan ke-7 mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat dan kegiatan pembelajaran pemilihan masalah portofolio. Kemudian UTS di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 sampai 11 Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai sistem etika di pertemuan 12 sampai 13. Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu di pertemuan 14 sampai 15. Sekaligus tim based project, tahapan presentasi proyek dan refleksi, serta UAS berbasis komputer based test atau CBT di pertemuan ke-16. Adapun media atau alat bantu pembelajaran yang digunakan yaitu bahan tayang atau PowerPoint materi, buku referensi yang relevan, artikel ilmiah, dan LMS Spot yang sudah dimiliki oleh UPI. Sedangkan untuk penilaian pembelajaran dilakukan dengan cara bervariasi seperti pretest, kuis, tanya jawab, diskusi, penilaian untuk kerja hasil proyek, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah pendidikan Pancasila yang saya ampu. Selanjutnya, kita akan simak video proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semuanya sehat ya? Ya, baik. Pada kesempatan pagi kali ini ya, kita akan sama-sama mencoba melanjutkan kembali pembahasan kita di mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Adapun mata kuliah pada kesempatan kali ini kita mengambil tema yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, seperti itu ya. Nah, adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah kita atau CPL atau CPMK-nya yaitu bagaimana para mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara ya. Jadi kita nanti sama-sama akan diajak untuk bagaimana supaya dalam kehidupan kita itu memahami bagaimana tentang pandangan hidup kita gitu ya, melalui ideologi kita yaitu Pancasila ya. Nah, sebelumnya barangkali kita sudah mengetahui bersama ya, pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sangat banyak sekali ya. Ya, tentu saja hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita memahami Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai dasar negara ya. Maka kalau kita pahami dari nilai-nilai tersebut gitu ya, kemudian kita manifestasikan, kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagai contoh misalkan ya, di dalam kehidupan kita tentu tidak akan lepas dari 5 nilai-nilai Pancasila ini ya. Apa contohnya Pak? Contohnya gitu ya, kita semua misalkan akan akrab dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentu saja kita semua sebagai mahasiswa, sebagai praktisi, sebagai dosen dan lain seterusnya juga memahami kehidupan beragama itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari
keyakinan kita sebagai warga negara. Dan itu sudah dijamin di dalam undang-undang. Ya, sebagai contoh misalkan ada di pasal 29 ya Undang-Undang 1945 di mana di sana mengatakan atau menyampaikan atau berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atau bebas untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan melaksanakan kepercayaannya itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Gitu ya. Nah, misalkan kita memahami di Indonesia itu ada beragam atau bermacam-macam gitu ya agama ya. Dari mulai Islam ya, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha hingga Konghucu sampai dengan aliran kepercayaan ya. Nah, dalam hal itu kan semuanya sudah diatur ya oleh pemerintah ya. Nah, bahkan ada lembaganya namanya Departemen Agama, ada Kementerian Agama dan seterusnya ya. Sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah hal yang sifatnya memberikan kenyamanan, memberikan juga kepastian dan juga nilai-nilai memberikan kepastian gitu ya kepada masyarakat untuk sama-sama hidup berdampingan dalam kehidupan umat beragama. Ya, jadi tidak ada lagi yang misalkan berkonflik ya atau mungkin berprasangka atas nama agama ya, karena semuanya sudah memiliki kepercayaan dan juga bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Begitupun nilai-nilai yang lain ya. Ada juga tadi kemanusiaan ya, semuanya juga sama dijamin oleh undang-undang ya. Persatuan apalagi gitu ya. Persatuan itu artinya kita walaupun berbeda-beda tetapi tetap sama di dalam rangka NKRI ya. Tetap sama di dalam suasana yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Kita mengenal berbagai suku bangsa ya, sangat banyak sekali. Di antaranya misalkan ada Jawa, Sunda ya. Kemudian apalagi mungkin Maluku gitu ya, ada juga Minang dan lain sebagainya, sampai Madura, sampai Papua. Nah, hal tersebut tentu saja adalah bagian dari kita memaknai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Sesuai dengan slogan di dalam logo Pancasila gitu ya. Nah, yang dipegang pita yang dipegang oleh burung Garuda itu adalah melambangkan slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tentu saja hal tersebut memberikan sebuah keyakinan ya, memberikan sebuah ketenangan bagi kita semua. Walaupun kita berbeda-beda ya, tetapi kita memiliki visi misi dan juga tujuan yang sama dalam membangun negara kita, yaitu negara Indonesia ya. Kita sadari bersama ya bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu harus senantiasa selalu dibina ya. Tidak boleh istilahnya dibiarkan begitu saja dan mungkin nanti bisa menghambat kepada cita-cita dari bangsa ya. Itu salah satunya ya. Kemudian ada sila keempat ya. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antaranya adalah bagaimana bangsa Indonesia ya pada dasarnya yang sudah memiliki makna ya atau istilahnya keyakinan bahwa segala sesuatu yang sifatnya menjadi permasalahan di dalam lingkungan masyarakat itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dengan cara kekeluargaan gitu ya. Kemudian kalau levelnya misalkan lebih tinggi lagi seperti di Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya, tentu saja hal tersebut para wakil rakyat ini mewakili bagaimana suara-suara atau aspirasi dari masyarakat sehingga nanti akan menyuarakan suara mereka tersebut di rapat-rapat dan juga akan nantinya menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi
hal-hal yang sifatnya aspirasi tentu saja ditampung oleh misalkan wakil-wakil rakyat, kemudian nanti disampaikan di dalam forum misalkan rapat paripurna dan sebagainya gitu ya, sehingga aspirasi yang muncul dari masyarakat itu dapat terwadahi dengan baik dan diharapkan nanti dapat terpenuhi ya, demi kemakmuran dan kelayakan dan juga kesejahteraan bersama dari bangsa Indonesia ya. Itu tugasnya gitu ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi sebuah landasan bagi kita semua dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup tersebut ya, bahwa yang namanya kesejahteraan, yang sifatnya kesejahteraan sosial dan seterusnya, itu dapat dirasakan secara menyeluruh dan merata bagi seluruh komponen dan juga segenap bangsa Indonesia. Ya, diharapkan misalkan di dalam pelaksanaannya masyarakat bisa menjadi makmur gitu ya, bisa menjadi sejahtera dan lain sebagainya karena terdapatnya program-program atau yang dikatakan dengan tujuan atau istilahnya apa yang dikatakan di dalam peraturan negara itu seluruhnya ditujukan untuk kemakmuran dari bangsa kita, seperti itu ya. Sehingga ada istilah kalau misalkan kebijakan dari pemerintah tersebut diharapkan bisa selalu pro kepada rakyat gitu ya, supaya dapat menjamin yang namanya kesejahteraan bersama, seperti itu ya. Nah, itu adalah poin-poin penting dari sila 1 sampai dengan sila 5 ya, dalam kita memaknai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara ya. Lanjut benahi gitu ya. Kita lanjut simak bagaimana sila-sila dalam Pancasila tersebut dapat kita uraikan menjadi nilai-nilai yang lebih operasional gitu ya, terutama di kalangan kita sebagai akademisi dan juga mungkin nanti calon-calon pemimpin ya di masa yang akan datang. Yaitu nilai-nilai tersebut akan tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila ya. Jadi pandangan hidup di sini berarti bahwa seluruh tingkah laku dan juga kepribadian dan juga tindakan dari setiap warga negara akan selalu mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ada dalam Pancasila kita ketahui bersama, nilai-nilai tersebut adalah hal yang paling mendasar gitu ya bagi bangsa kita, bagi kita sebagai warga negara untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga ya, masyarakat dan juga di lingkungan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara kita sendiri, seperti itu ya. Nah, nilai-nilai ini ya dijadikan norma dan juga acuan dalam bersikap dan bertindak juga berperilaku ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau setiap warga negara memiliki nilai-nilai ini, memiliki sesuatu hal yang sifatnya berdasarkan kepada nilai-nilai ini, kita kira semuanya kehidupan kita akan sangat teratur gitu ya. Berketuhanan bagus gitu ya. Kemanusiaannya juga sangat baik, persatuannya oke gitu ya. Kemudian musyawarah mufakatnya juga sangat baik dan keadilan sosialnya juga sangat terjamin, seperti itu ya. Nah, maka kalau sudah seperti itu, negara Indonesia pada dasarnya sudah harus sejajar dengan negara-negara lain, yaitu negara-negara yang maju gitu ya. Karena semuanya sudah terpenuhi, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sila pertama tadi sudah sampaikan ya, bahwa nilai-nilai religiusitas ya, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai juga keagamaan itu sangat dihormati ya, sangat dijunjung tinggi dalam rangka tindakan kita sehari-hari sebagai warga negara. Apalagi kita sebagai akademisi ya hari ini memiliki tanggung jawab yang sangat baik, yang sangat penting untuk menjamin bagaimana keberlangsungan dari
bagaimana pemimpin-pemimpin selanjutnya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui itu adalah toleransi juga sangat diperlukan ya dalam rangka kita menjalani yang namanya kerukunan dari umat beragama di sila pertama tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada juga sila kedua yang sudah tadi sempat kita singgung juga ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, dari hal tersebut tentu saja, nah kita adalah warga negara yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini ke dalam hal yang sifatnya lebih praktis gitu ya, atau sifatnya yang lebih kontekstual, seperti misalkan kita saling menghargai satu dengan yang lain dalam atau atas nama kemanusiaan ya. Tidak lagi memandang misalkan agama yang sama ya, gender yang sama, ataupun mungkin bangsa yang sama ya. Nah, itu ya. Jadi di dalam agama pun tentu yang namanya menolong itu adalah penting ya, itu salah satunya ya. Nah, kemudian tidak lagi membeda-bedakan kita dalam hal apapun gitu ya. Ya, di sini saya kira ya, kita semua mungkin berbeda suku, agama, dan ras juga ketika di kelas ini ya, tidak menjadi masalah. Tetapi nilai-nilai tersebut akan menjadi penguat kita dalam rangka misalkan bersosialisasi ya, bekerja sama ya, misalkan dalam kelompok ya, ada kerja kelompok. Kemudian kalau ada tugas akhir kita bekerja sama. Ada kuliah kerja nyata mungkin ya, atau mungkin PPL atau PKL atau magang, kita dengan teman sekelas juga tentu akan saling berkolaborasi. Ya, caranya adalah bagaimana kemampuan kita untuk dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan juga memiliki tanggung jawab yang baik terhadap apa yang menjadi tugas kita seperti itu ya. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, di selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sudah juga tadi sempat kita singgung ya. Jadi di sini yang paling mudahnya gitu ya adalah sejak dari zaman nenek moyang kita juga ya, kita sudah terbiasa dengan yang namanya musyawarah dan mufakat ya. Jadi ketika ada sebuah permasalahan di dalam masyarakat, maka kita sudah bisa dengan sendirinya untuk dapat bernegosiasi gitu ya. Kemudian berbicara dengan baik-baik, berdialog gitu ya. Sehingga ada yang namanya titik temu atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk yang sila kelima ya, atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini memberikan sinyal ya, memberikan pertanda bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia ya, tidak memandang suku, budaya dan sebagainya, semuanya harus merasakan yang namanya keadilan sosial. Baik, jika ada dari para mahasiswa yang ingin ditanyakan, boleh untuk mengacungkan tangannya ya, sambil kita diskusi untuk menyampaikan pandangan atau mungkin hal-hal yang ingin didiskusikan. Boleh ya. Dari siapa dulu? Silakan. Saya. Boleh ya, Neng, silakan dari sini dulu, nanti ke ini ya, yang lain. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya, apa peran Pancasila sebagai dasar negara dalam membentuk kebijakan publik dan hukum di Indonesia? Serta bagaimana sih implementasinya dalam berbagai bidang kehidupan? Oke, baik. Dengan siapa namanya? Nafalina ya. Oke, baik Nafalina ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi dalam rangka Pancasila misalkan membentuk kebijakan ya, dan juga implementasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja ya, pada dasarnya setiap warga negara itu berhak memiliki aspirasi ya. Aspirasi di dalam bidang apapun untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui wakil-wakilnya, untuk sama-sama dibahas di dalam berbagai forum ya di sana, dan kemudian jika nanti disetujui di sana, maka akan
dijadikan sebagai apa? Kebijakan publik atau peraturan. Oke, silahkan. Nih. Sebelumnya perkenalkan, Bapak, nama saya Dina. Jika Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dalam berbangsa Indonesia, tapi mengapa masih terjadi intoleransi dan diskriminasi? Ya, baik ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Nah, salah satu yang kemungkinan hal tersebut dapat terjadi adalah yang paling memungkinkan itu adalah bahwa warga negara belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai itu secara baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila ya. Mereka misalkan diantaranya mengenal nilai-nilai Pancasila, tahu gitu ya. Kemudian mereka juga memahami, tetapi mungkin dalam prakteknya tidak semua melaksanakan. Ya. Baru aja mungkin kemarin dijelaskan oleh dosen ya. Sudah tahu dan ujian dan dapat nilai bagus ya. Kemudian ternyata ketika di luar gitu ya, dia malah hal-hal yang mungkin negatif malah dia lakukan gitu ya, karena mungkin tidak menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan tindakannya. Itu misalkan kalau ada tugas-tugas ya yang sifatnya pribadi, yang sifatnya kelompok atau proyek, agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya gitu ya. Sampai di sini ya, kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila dan gambaran proses pembelajaran di kelas yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.